Perkembangan teknologi begitu membawa perubahan besar. Saya, Anissa Yuliani, guru SDN Pemurus Luar 1, akan membagikan inovasi Marina. Peserta didik sekolah dasar saat ini tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang serba cepat. Seringkali, saya sebagai guru mendengar banyak peserta didik saat jam istirahat tiba, mereka sering berbicara tentang game online. Kalian main Roblox gak? Main. Main Brookhaven gak? Main. Aku juga main loh. Seru banget ya? Iya. Biasanya sih aku ya CS avatar. Apa sih? Avatar gitu. Sama. Mereka begitu semangat dalam menceritakan strategi-strategi mereka dalam menyelesaikan misi di dalam game tersebut. Namun, ketika pelajaran dimulai, motivasi semangat belajar mereka tidak selalu setinggi saat membahas permainan di jam istirahat. Tidak hanya itu, kondisi halaman SDN Pemurus Luar 1 yang cukup terbatas, di mana hanya terdapat beberapa pohon rindang dan sebagian besar area tertutup oleh paving dan bebatuan. Seringkali saya menghadapi kendala ketika mengajarkan materi tentang IPAS yang membutuhkan contoh nyata di sekitar halaman sekolah. Sehingga anak-anak mengalami cara berpikir secara abstrak. Dalam konteks inilah, saya sebagai seorang pendidik mencoba menghadirkan sebuah inovasi yang saya beri nama Marina. Dengan memanfaatkan Canva AI, saya memerintahkan AI untuk membuat game labirin. Kemudian AI akan menyusun setiap codingnya. Selanjutnya, ketika game telah jadi, copy link agar dapat dibuka dan diakses untuk bisa dimainkan. Permainan petualangan labirin ini berisikan materi-materi tentang konsep rantai makanan. Jadi, perhatikan, di sini Ibu punya clue-nya. Di sini ada, ini gambar apa? Sebelum memainkan permainan petualangan labirin, di sini saya arahkan mereka untuk memecahkan permasalahan melalui penerapan coding dengan metode unplug coding. Anak-anak diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang diberikan. Mereka memecahkan kode-kode permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk melatih berpikir secara rasional dan inovatif. Nah, selanjutnya, ini ada gambar? Berarti Yuda akan bermain clue. Paham? Clue-nya adalah bagaimana caranya Bapak nelayan ini, nah jadi ini ada nelayan. Nelayan ini harus ke seberang. Dengan semuanya 3 bawaan ini, ada serigala, beras, dan ayam, itu harus sampai ke pulau seberang semuanya. Paham? Tapi kapal Pak nelayan ini hanya cukup membawa 1 saja setiap kapalnya, mengangkut 1 saja. Nah, bagaimana caranya ketiga ini bisa ke seberang? Misal, kalau ayam ditinggal sama beras, maka ayam akan makan beras. Berasnya akan habis. Berarti nggak boleh ditinggalkan sama beras nih ayamnya. Tapi kalau serigala ditinggalkan sama ayam, nanti ayamnya bakal mati. Nah, gimana caranya 3-nya ini harus sampai ke seberang? Sekarang coba siapa yang mau mencoba menjawab duluan? Gimana Arsen? Arsen mau jawabnya seperti apa? Oke, serigala bawa ke seberang pulaunya. Nah, yang tersisa apa nih? Ayam dan beras. Nah, berarti berasnya dimakan oleh Ayam. Nah, berhasil tidak jadinya ke seberang? Berasnya habis. Oke, kembali lagi. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Pertama ayam. Terus, Beras. apa lagi? Apanya beras? Nelayannya disuruh balik, gitu kah? Ya. Coba. Nelayan balik, bawa Batu bawa ayam. ayamnya lagi. Batu bawa serigala.
Bawa serigala dan ayam lagi ke pulau. bawa ayam kembali ke pulau. Penerapan Marina ini memotivasi anak-anak untuk dapat menumbuhkan kemampuan berpikir algoritmik, yaitu kemampuan menyusun langkah-langkah logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Melalui pembelajaran ini, anak belajar untuk berpikir rasional, menganalisis sebab akibat, dan menciptakan inovasi kecil yang dapat diterapkan. Oh, angkat ayamnya lagi. Oke. Lalu angkat lagi serigala. Angkat lagi ayam. Iya, semuanya akhirnya selamat ke pulau seberang. Beri tepuk tangan. Mereka sangat antusias dan senang sekali karena berhasil memecahkan suatu masalah. Coba sekarang Selanjutnya, mereka bermain menjadi robot untuk memecahkan labirin rantai makanan. Ada yang menjadi pengendali dan ada juga yang dikendalikan. robot Eki ini untuk bisa pulang ke rumah tapi dalam kondisi kenyang nih. Nah, jadi gimana? Eki akan mengikuti setiap perintah dari kawan-kawannya. Ayo kita mulai. Dari apa dulu nih kira-kira? Hasilnya sangat menarik, yaitu peserta didik menjadi antusias karena merasa sedang mengendalikan sistem komputer dengan kekuatan berpikir manusia. 3 ke bawah. Mana pembelajaran hari ini? Di sini, refleksi dari siswa menjadi bagian penting dari inovasi Marina yang saya terapkan, di mana setiap tahapan memiliki tujuan, yaitu melatih anak rasional dan inovatif dalam nalar algoritma. Saya lebih memahami materi IPAS karena menyenangkan dan tidak membosankan. Saya senang dan tidak takut lagi belajar IPAS. Sebagai kepala sekolah, saya sangat bangga melihat penerapan coding dan AI yang Ibu Anissa lakukan itu sangat baik. Saya merasa bangga atas kerja keras yang luar biasa Ibu Anissa dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru di SDN Pengurus Luar 1 Banjarmasin ini. Sehingga seringkali membagikan semangatnya kepada teman-teman guru yang lain. Selain itu, Ibu Anissa ini juga berhasil membentuk karakter anak yang pantang menyerah, kerjasama tim, inovatif, dan memecahkan suatu masalah dengan cara berpikir kreatif. Untuk Ibu Anissa, saya ucapkan semangat untuk terus membanggakan SDN Pengurus Luar 1. Perkenalkan, saya Elva Rahma, SPD dari SDN Pengurus Luar 1. Saya adalah rekan kerja sejawat dari Ibu Anissa Yuliani yang akan mengikuti apresiasi GTK 2025. Dengan mengangkat program Marina, beliau sangat menginspirasi bagi saya khususnya sebagai rekan sejawat agar menerapkan pembelajaran berbasis digitalisasi di sekolah. Karena saya lihat anak-anak merasa menunggu kehadiran guru di kelas dengan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan pembelajaran AI ini dan juga coding, anak-anak termotivasi untuk belajar dan bisa memecahkan masalah dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran di kelas dan membangun pengetahuan anak tersebut berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka. Dengan dibantu penerapan digitalisasi ini, diharapkan anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah menerapkan digitalisasi di dalam belajar mengajar. Demikian, untuk Ibu Anissa terus semangat, semoga menjadi guru yang menginspirasi dan lanjut ke GTK tingkat nasional. Kesimpulannya adalah teknologi diciptakan untuk membantu manusia di dalam berpikir, bukan untuk menggantikannya. Karena sejatinya kekuatan terbesar itu ada pada diri manusia itu sendiri, yang mampu menciptakan melalui pikirannya.